Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa mahasiswi yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu mari senantiasa kita ucapkan untuk bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring kita dalam keadaan sehat walafiat. Mahasiswa mahasiswi yang saya banggakan, perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang ekonomi syariah dalam kerangka perekonomian nasional. Ekonomi syariah dalam tinjauan adat dan sejarah di Indonesia. Di Indonesia kita tahu bahwa mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dan di daerah-daerah banyak sekali di Indonesia yang budaya dan adatnya dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Seperti di Aceh, kita tahu bahwa ada hukum Islam dan hukum adat yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Di Minangkabau juga kita tahu ada adat Basandi Syara, ada Syara Basandi Kitabullah, dan ada Syara Mangato, serta adat Mamakai. Nah, ini merupakan satu hal yang seharusnya sangat mudah untuk menanamkan, menguatkan sistem dan nilai-nilai keislaman yang ada di Minangkabau, atau untuk menguatkan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada di Minangkabau. Karena kita tahu bahwa adat Basandi Syara, ada Syara Basandi Kitabullah, ini bisa menjadi sendi yang jelas untuk mengembangkan ekonomi Islam di Sumatera Barat. Nah, falsafah ini seolah telah mengukuhkan ekstensi Islam dalam kehidupan sosial, bermasyarakatnya, dan menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Minangkabau. Adat budaya sebagai kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, di mana kearifan lokal yang ada di daerah, yang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki kearifan lokal di dalamnya, baik berupa budaya lokal, ini berupa hasil seni, budaya lokal berupa tradisi pola pikir, ataupun hukum adat di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang menuntut masyarakat untuk berperilaku baik. Kemudian di dalamnya juga ada di daerah-daerah tertentu, di sebagian daerah ini di dalam kearifan lokal atau di dalam budaya lokalnya ini ada nilai-nilai adat yang sejalan dengan Islam. Kemudian ada modal sosial, di mana modal sosial ini sebenarnya ajaran Islam sendiri ini merupakan modal sosial yang sangat kompatibel, ya, jika dikaji, ditelusuri secara mendalam. Misalkan saja di dalam ajaran Islam ini selalu ditekankan untuk selalu amanah, gitu ya. Kemudian selalu saling mengenal atau ta'aruf, kemudian untuk selalu memperbanyak silaturahmi dan sebagainya. Nah, seharusnya ajaran-ajaran Islam ini menjadi modal sosial yang dapat dijadikan sebagai modal alternatif dalam pengembangan ekonomi Islam, termasuk struktur perbankannya. Kenapa?
Nah, sebab modal sosial berdasarkan pengalaman di negara-negara maju, di negara-negara industri, ini merupakan dasar dari kemajuan. Kedudukan ekonomi syariah dalam kerangka perekonomian nasional. Kita tahu pertumbuhan praktek ekonomi syariah di Indonesia sangat tinggi sekali, baik itu berkaitan dengan lembaga keuangan syariah itu sendiri, kemudian BMT, BPRS, dan perbankan syariah. Nah, beberapa nilai-nilai yang dapat dilihat dalam konsep makro ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu ada kaidah zakatnya, kemudian ada juga kita tahu ada kaidah pelarangan riba, kaidah pelarangan judi maupun kaidah pelarangan gharar. Nah, pada dimensi makro ini lebih menekankan tentu pada aspek profesionalisme, kemudian aspek kompetensi dan dari pelaksanaan ekonomi syariah itu sendiri. Peluang berbagai sektor dalam ekonomi syariah dan posisi Indonesia di kancah global. Negara muslim terbesar adalah Indonesia dengan jumlah pemeluk Islam sebanyak 87,17% dari total populasi atau setara dengan 209,12 juta jiwa. Indonesia sendiri merupakan peringkat 1 dunia dalam pengembangan keuangan syariah dengan skor 81,93. Nah, kemudian aset keuangan syariah Indonesia ini mencapai 94,44 miliar US dollar dengan pangsa pasar sebesar 8,29%. Lalu bagaimana posisi Indonesia di kancah global? Nah, kita lihat di sini bahwa total aset perbankan syariah tercatat sebesar 500 triliun atau hampir 6% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Kemudian kita juga bisa lihat di sini bahwa ekonomi syariah ini menyumbangkan sebesar 3,8 miliar US dollar terhadap produk domestik bruto per tahunnya. Nah, ekonomi syariah ini juga mampu menarik 1 miliar US dollar investasi asing secara langsung serta mampu membuka 127.000 lapangan kerja baru di setiap tahunnya. Potensi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kesadaran masyarakat muslim Indonesia ini sangat tinggi terhadap konsumsi produk-produk, barang ataupun jasa yang halal. Nah, tentu ini sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah. Nah, kita lihat bahwa total konsumsi barang dan jasa dari tahun atau pada tahun 2017 ini sekitar 218,8 miliar US dollar. Nah, jumlah ini tentu diperkirakan akan terus bertambah rata-rata sebesar 5,3% dan mencapai 330,5 miliar US dollar pada tahun 2025 mendatang. Nah, pada tahun 2017 Indonesia sendiri ini menempati peringkat pertama sebagai Muslim Food Expenditure dengan nilai sebesar 170 miliar US dollar. Nah, angka ini tentu diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 247,8 miliar US dollar pada tahun 2025 mendatang. Nah, di Indonesia juga menempati urutan pertama negara dengan pengeluaran makanan halal sebanyak 170 miliar US dollar. Nah, nilai impor makanan halal Indonesia ini mencapai sebesar 14 miliar US dollar. Adapun kontribusi utama dari produk domestik bruto, ekonomi kreatif subsektor
fashion menyumbangkan sebesar 56% terhadap total ekspor ekonomi kreatif. Nah, selama 3 tahun terakhir ini, ekspor produk fashion Indonesia ini terus meningkat, di mana pada tahun 2019 produk pakaian menjadi salah satu penyumbang devisa negara sebanyak 4,48% miliar US dollar. Nah, ini juga termasuk fashion muslim. Nah, jumlah wisatawan muslim diproyeksikan mencapai 158 juta orang pada tahun 2020, dan di tahun 2026 jumlah wisatawan muslim ini diramalkan mencapai 230 juta orang. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, demikian materi perkuliahan kita hari ini. Silakan ketika nanti ada hal-hal terkait dengan materi yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.